وبارك على محمد وعلى آل محمد. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وبارك لنا في علمنا وارزقنا الإخلاص في القول والعمل كاملا وعلما نافعا لا ينسى وتوفيقا دائما وصحة ويقينا وعافية. اللهم افتح لنا كل خير، اللهم انصر المجاهدين، اللهم ارحم المستضعفين، اللهم أيدهم بروح منك يا أرحم الراحمين. اللهم دمر أعداء الدين. وصلى الله على محمد والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pengajian kitab Mukhtasar Abi Dawud, ringkasan dari Sunan Abu Dawud, dan kita sudah membahas sampai pada kitabus shaum, kitab tentang puasa. An Ibni Abbas radhiyallahu anhu, dari Ibnu Abbas, ya ayyuhalladzina amanu, Allah mengatakan, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikum, diwajibkan atas kalian as-siyam, berpuasa, yaitu di bulan Ramadan. Kama, sebagaimana kutiba, diwajibkan, alal ladzina, atas orang-orang yang min qablikum, sebelum kalian. Surat Al-Baqarah ayat 183. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ada beberapa hal yang perlu kita pelajari. Yang pertama, Ibnu Abbas ini termasuk ahli tafsir para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga dalam kitab-kitab tafsir penjelasan dari Ibnu Abbas sangat banyak sekali. Kenapa Ibnu Abbas menjadi ahli tafsir? Karena dia didoakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam paham terhadap ayat-ayat Quran. Maka ambil pelajaran darinya. Kalau kita punya anak-anak, kita doakan. Karena doanya orang tua untuk anak ini mustajab. Doakan anak jadi ahli tafsir, doakan anak jadi ahli hadis, doakan anak jadi ulama, akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ya ayyuhalladzina amanu, ini adalah tanda-tanda bahwa surat yang atau ayat ini turunnya pada saat Nabi sudah pindah ke Madinah. Kalau Nabi masih di Mekah, itu ayatnya yang turun, ya ayyuhan nas, wahai para manusia. Berarti asyam, puasa Ramadan, ini kewajibannya setelah Nabi pindah ke Madinah. Pada tahun 2 Hijriah, itulah diwajibkan puasa Ramadan. Maka Rasulullah puasa Ramadan sebanyak 9 kali. Karena pada tahun 1 Hijriah masih belum diwajibkan puasa Ramadan. Kemudian kutiba 'alal ladzina min qablikum, puasa juga ada pada umat-umat terdahulu. Hanya caranya dan waktunya berbeda. Jadi ibadah puasa termasuk syariatun qadimah, syariat yang sudah lama. Karena ada syariat yang hanya diajarkan di masa Nabi Muhammad SAW, ada syariat yang sudah lama sejak nabi-nabi terdahulu. Kemudian Ibnu Abbas menjelaskan, fakanan nasu, maka adalah para manusia, ala ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam, di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza shallawul atamah, kalau mereka telah salat isya, haruma alaihim, haram bagi mereka, at-ta'am, untuk makan, wasyarab, dan minum, wan nisa'u, dan mengumpuli istri, wasam, dan mereka berpuasa, ilal qabilah, sampai malam berikutnya. Ini adalah puasa Ramadan di awal-awal Islam. Jadi puasanya itu tetap dari subuh sahur kan, nanti bukan sampai maghrib, tetapi sampai maghrib boleh makan, tapi cuma sampai isya saja. Kalau sekarang kan dari maghrib sampai subuh kan boleh makan terus. Nah, kalau dulu tidak, dari maghrib boleh makan, kalau sudah isya sudah nggak boleh makan. Maka makannya hanya antara maghrib sampai isya.
Terus setelah Isya sudah tidak boleh makan sampai maghrib berikutnya lagi. Susah sekali. Itu dulu di awal-awal Islam. Tidak boleh makan, tidak boleh minum, tidak boleh mengumpuli istri. Nah, kalau mau makan, minum, mengumpuli istri, ini hanya antara maghrib sampai Isya. Fakhtana, maka berkhianatlah rajulun seseorang nafsahu kepada dirinya sendiri. Fajama amra'atah, lalu dia mengumpuli istrinya waqad shallal isya, padahal dia sudah sholat isya. Walam yuftir, dan dia tidak berbuka, alias dia masih kondisi puasa Ramadan. Fa'aradallahu, maka Allah menghendaki azza wa jalla ayyaja'ala dzalika, untuk menjadikan itu yusran, jadi kemudahan, liman baqiya, bagi orang-orang yang tersisa, yaitu orang-orang yang setelah mereka, wa rukhsatan, dan keringanan, wa manfaatan, dan menjadi manfaat. Faqala subhanahu, maka Allah mengatakan, alimallahu, Allah tahu, annakum, bahwasanya kalian, kuntum takhtanuna, kalian berkhianat, anfusakum, kepada diri kalian sendiri. Al-ayat. Wa kana, dan adalah hadza ini, mimma nafa'allahu bihi, dari apa-apa yang Allah berikan manfaat an-nasa, kepada manusia, wa rakhasa lahum, dan Allah berikan keringanan kepada mereka, wa yassar, dan Allah berikan kemudahan. Jadi maksudnya di awal-awal Islam puasanya ketat, tapi kemudian Allah mengubah. Sekarang puasa Ramadannya tidak seperti itu, ya. Dari subuh sampai maghrib. Habis maghrib sudah boleh makan, boleh minum, boleh sama istri sampai subuh berikutnya. Masih boleh. Nanti kalau sudah subuh nggak boleh makan, nggak boleh minum, nggak boleh istri lagi sampai maghrib. Terus maghrib sampai subuh boleh lagi, terus begitu. Ini seperti ini namanya apa? Namanya adalah mansukh. Mansukh itu sudah dihapus hukumnya. Hukum yang pertama sudah diganti dengan yang lebih gampang. Allah itu menghapus hukum bukan karena tidak paham, tapi karena kebijaksanaan. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kewajiban. Kemudian melihat manusia ini ternyata mereka keberatan. Nah, Allah kemudian menurunkan keberatannya itu. Ini bijaksana seperti ini. Kalau manusia dipaksa sesuatu yang mereka keberatan, nanti lama-lama malah semuanya pada murtad, nggak jadi masuk Islam. Ini jadi madarat. Makanya diringankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Maka dalam Islam itu ada istilah nasakh mansukh, ayat yang sudah dihapus dan ayat yang menghapus. Sebagaimana disebutkan pada surat Al-Baqarah ayat 106. Manansakh min ayatin, ayat yang kami hapus, aw nunsiha, atau kami tinggalkan, na'ti bi khairin minha, maka kami datangkan ayat yang lebih baik, aw mithliha, atau yang seimbang dengannya. Jadi hukum Islam diubah oleh Allah sesuai kebijaksanaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang dimaksud di sini, takhtanuna anfusakum, ada orang-orang yang berkhianat kepada diri sendiri. Itu maksudnya melanggar aturan. Melanggar aturan disebut khianat kepada diri sendiri. Sudah diatur oleh Allah, maghrib sampai isya, ini bolehnya makan, minum sama istri, ini cuma waktu ini. Malah habis isya nekat sama istri. Nah, ini berarti apa? Melanggar aturan. Itulah yang dimaksud takhtanuna anfusakum. Allah di atas langit tahu, ini ada orang-orang yang melanggar aturan. Nah, maka supaya tidak ada yang melanggar aturan, maka oleh Allah kemudian diubah dengan hukum baru. Boleh makan, minum, dan istri sampai subuh lagi. Dan itu disebutkan pada ayat yang lain. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan pada surat Al-Baqarah ayat 187, wa kulu washrabu, boleh makan, boleh minum, juga boleh mengumpuli istri. Hatta yatabayyana lakum al-khaytul abyadu, sampai terbit
apa itu benang putih minal khaytil aswadi, dari benang hitam. Maksudnya minal fajr, sampai terbit fajar. Jadi fajar dibahasakan dengan istilah benang putih, malam dibahasakan dengan istilah benang hitam. Maka boleh makan selama benangnya masih hitam, maksudnya selama masih malam. Kalau sudah benangnya putih alias sudah terbit fajar, baru sudah tidak boleh makan minum lagi. Inilah hukum yang dianggap sebagai nasikh atau penghapus bagi hukum yang pertama. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ketika belum diwajibkan puasa Ramadan, tanggal tahun 1 Hijriah, apa yang dilakukan umat Islam? Mereka melakukan puasa, tapi bukan puasa Ramadan. Mereka melakukan puasa namanya puasa Asyura, tanggal 10 Muharram. Jadi kewajiban dalam 1 tahun bukan puasa 1 bulan Ramadan, tapi puasa 1 hari Asyura. Enak kalau ini. Setahun cuma puasa apa? 1 hari. Ada juga yang mengatakan selain puasa Asyura, waktu itu diwajibkan puasa 3 hari setiap bulan, kayak Ayyamul Bid. Berarti lebih berat, karena kalau Ramadan cuma 30 hari, tapi kalau Ayyamul Bid berarti 36 hari. Maka kalau betul bahwa dulu pernah wajib puasa Ayyamul Bid, berarti Ramadan ini adalah keringanan dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau yang benar adalah yang wajib hanya puasa Asyura, berarti setelah diwajibkan puasa Ramadan, ini puasanya lebih berat. Karena itu penggantian hukum itu ada kalanya diganti dengan lebih ringan, ada kalanya diganti dengan lebih berat, sesuai dengan kebijaksanaan Allah Subhanahu wa taala. Seperti sholat. Sholat dulu wajibnya itu adalah cuma 2 rakaat. Zuhur 2 rakaat, asar 2 rakaat, maghrib 3, isya 2 rakaat lagi. Tapi kemudian oleh Allah diganti. Sekarang untuk zuhur, asar, dan isya diubah jadi 4 rakaat. Kecuali kalau sedang safar, maka tetap 2 rakaat. Nah, ini diubah dari ringan menjadi lebih berat. Kita lanjutkan kitabul jihad, kitab tentang jihad, yaitu berperang melawan orang-orang kafir. An Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu, anna Arabiyan, ada seorang Arab desa, sa'ala, bertanya kepada An-Nabi sallallahu alaihi wasallam, anil hijrah, dari hijrah. Maksudnya pindah ke Madinah. Faqala, maka beliau bersabda, waihaka, celaka Anda. Inna sya'nal hijrah, sesungguhnya kondisi hijrah, syadidun, itu susah. Fahallaka, maka apakah engkau memiliki min ibilin, onta-onta? Qala, dia mengatakan na'am, ya. Qala, Nabi bersabda, fahal, maka apakah tuaddi, engkau menunaikan shadaqataha, zakatnya unta? Qala, dia mengatakan na'am, ya. Qala, Nabi bersabda, fa'mal, maka beramallah, mewarai, di belakang, al-bihari, kota-kota. Maksudnya tetaplah kamu berada di tempatmu, di kampungmu, nggak usah hijrah. Fa innallaha, maka sesungguhnya Allah, la yatiraka, tidak akan mengurangi kamu, min amalika, dari amalmu, syai'an, sedikit pun. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Hadis ini bicara tentang jihad, tapi juga bicara tentang hijrah. Apa sih kaitannya jihad dengan hijrah? Begini, Rasulullah awalnya tinggal di Mekah, kemudian diusir oleh orang-orang kafir, akhirnya pindah ke Madinah. Nah, ketika beliau berada di Madinah, maka saat itu wajib umat Islam untuk hijrah ke Madinah. Kenapa? Untuk menyusun kekuatan, supaya umat Islam tambah kuat, tambah kuat, tambah kuat. Sehingga yang masuk Islam disuruh hijrah ke Madinah, gabung ke Madinah.
Tapi setelah Fathu Makkah sudah ditaklukkan, maka sudah tidak lagi wajib hijrah ke Madinah. Kenapa? Karena dulu Mekah ini musuhnya Madinah. Mekah dikuasai orang-orang kafir, Madinah ini dikuasai kaum muslimin. Kalau Madinah isinya sedikit, nanti bisa dihanguskan oleh orang-orang Mekah. Makanya disuruh untuk hijrah ke Madinah dalam rangka supaya kalau berperang melawan orang-orang kafir punya kekuatan. Inilah kaitannya antara hijrah dengan jihad. Nah, dalam cerita ini, seorang Arab desa yang dia tinggalnya biasanya di padang pasir, nomaden, pindah-pindah dari sana ke sini. Dia tanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, katanya wajib hijrah. Apakah saya juga mau hijrah nih? Gimana nih?" Nah, maka Rasulullah mengatakan, "Oh, hijrah itu berat. Kamu punya unta tidak?" "Punya." "Kamu keluarkan zakatnya tidak?" "Saya keluarkan." "Ya sudah, kamu tinggal di kampung saja. Kamu nggak usah hijrah ke Madinah, nggak apa-apa." Pertanyaan, kenapa orang Arab desa ini tidak disuruh Nabi hijrah? Padahal waktu itu hijrah masih wajib. Umat Islam masih sedikit di Madinah, sehingga wajib hijrah masihan. Ini belum Fathu Makkah, ini belum terjadi penaklukan kota Makkah. Maka dijawab oleh para ulama, karena ini orang desa yang dia dikhawatirkan oleh Nabi tidak akan betah di Madinah karena nggak terbiasa hidup di perkotaan begitu. Hidupnya biasanya nomaden di padang pasir, nggak ada tetangga dan sebagainya. Kalau dia nanti hijrah ke Madinah, akhirnya nggak kerasan, akhirnya keluar minggat dari Madinah, malah dosa. Karena kalau sudah hijrah ke Madinah, tidak boleh meninggalkan Madinah. Sabar ya berada di Madinah. Sakit ya sabar. Dan biasanya orang kalau hijrah ke Madinah itu jadi demam badannya. Nggak cocok dengan kondisi kota Madinah. Nah, maka Rasulullah khawatir bahwa dia nanti malah akan murtad, dia malah tidak kerasan di Madinah, akhirnya nekat meninggalkan Madinah, malah jadi dosa. Nah, daripada begitu, akhirnya oleh Nabi disuruh tetap tinggal di kampung atau di desa. Yang penting di sana kamu melakukan kewajiban kepada Allah. Salatnya dilakukan, puasa dilakukan, zakat dilakukan, maka Allah tidak akan mengurangi pahala yang sudah dia amalkan. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, jihad ada dua macam. Ada jihad dafa, ada jihad talab. Jihad dafa itu artinya adalah membela diri. Seperti ketika Indonesia dijajah oleh Jepang, kita serang Jepang, itu namanya jihad dafa. Ketika Belanda menyerang Indonesia, maka kita tolak Belanda, itu namanya jihad dafa. Ada jihad yang lain, yaitu jihad talab. Talab itu malah sebaliknya, memburu musuh. Kalau yang pertama, musuh yang memburu kita tolak. Yang kedua, kita yang memburu musuh. Rasulullah berada di Madinah, beliau kirimi surat kepada orang-orang Romawi. "Wahai Romawi, kalian masuk Islam. Kalau tidak masuk Islam, kami perang." Persia juga begitu, dikirimi surat. "Wahai orang-orang Persia, kamu masuk Islam. Kalau tidak, kami perang." Itu namanya jihad talab. Dua-duanya disyariatkan. Nah, sekarang kenapa Indonesia tidak melakukan jihad talab? Karena Belanda sudah pergi dan Jepang sudah pergi. Berarti satu yang belum dilakukan, jihad talab. Mestinya Indonesia ini kirimi surat kepada negara-negara kafir disuruh masuk Islam. Kalau tidak mau masuk Islam, kita serang. Kenapa Indonesia tidak melakukan jihad talab? Ya karena orang Indonesia tidak paham agama dan tidak memiliki kekuatan. Seandainya pemimpin-pemimpin di Indonesia paham kewajiban jihad, mereka akan melakukan jihad talab. Dulu ketika Indonesia dijajah oleh Belanda dan oleh Jepang, siapa yang melakukan jihad dafa? Para kiai-kiai. Para pemimpin itu munculnya setelah para kiai-kiai ini jihad.
Sebelum ada presiden di Indonesia ini, siapa yang berjihad melawan Belanda dan Jepang? Para kiai-kiai. Maka yang paham agama yang melakukan jihad. Seandainya nggak ada kiai-kiai, mungkin Indonesia terus dijajah, tidak pernah merdeka karena tidak ada yang paham kewajiban jihad. Nah, sekarang jihad dafa'nya sudah selesai, mestinya kita jihad tolak. Sayangnya kita tidak punya kekuatan. Seandainya kita punya kekuatan, kita wajib sebenarnya untuk jihad tolak. Seperti yang dilakukan oleh Hamas, menyerang Israel. Itu namanya apa? Jihad tolak. Boleh juga disebut jihad dafa, karena sebenarnya tanah Palestina itu miliknya kaum muslimin. Lalu diserobot oleh orang-orang Israel. Nah, mereka ingin mengembalikan tanah mereka. Ini namanya jihad dafa. Tapi penyerangan dari negara Palestina kepada negara Israel, ini namanya apa? Jihad talab, nyerbu, nyerang, memburu musuh. Di mana musuh berada, diburu, dibunuh, dibantai, supaya mereka tidak mengganggu keamanan kaum muslimin. Nah, itu semuanya diajarkan di dalam Islam. Bukan karena Islam haus darah, tetapi karena Islam adalah rahmatan lil alamin. Islam ingin memasukkan semua manusia ke dalam surga, sehingga disuruh masuk Islam. Hei orang Romawi, kalian kalau Islam, kalian masuk surga. Hai orang Persia, kalian kalau masuk Islam, kalian masuk surga. Nah, ketika tidak mau masuk Islam, baru perang. Maka perang itu bukan keinginan, tetapi karena terpaksa perang gara-gara mereka tidak mau masuk Islam. Seandainya mereka mau masuk Islam, selesai masalah. Jabat tangan, jadi saudara, sama-sama kita berusaha masuk surga bersama-sama, selesai masalah. Kita lanjutkan. Kitab Duhaya, kitab tentang korban-korban Idul Adha. An Mihnaf bin Sulaimin qala, wa nahnu kami sedang berwukuf ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bi Arafatin bi Arafah. Qala, Nabi bersabda, ya ayyuhan nas, wahai seluruh manusia, inna sesungguhnya ala kulli ahli baitin, kewajiban atas setiap penghuni satu rumah, fi kulli amin, dalam setiap tahun, udhiyatan, korban Idul Adha, wa atiratan, dan korban atirah. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Hadis ini menunjukkan kewajiban dua macam korban. Korban apa? Satu, Idul Adha, disebut udhiyah. Kenapa disebut udhiyah? Karena diambil dari kata-kata duha. Karena disembelihnya pada waktu duha. Setelah terbit matahari, kemudian kita sholat Idul Adha, lalu kita pulang ke rumah, ambil pisau, sembelihlah korban waktu duha. Maka disebut udhiyah. Kewajiban yang kedua adalah atirah, korban atirah. Nah, korban atirah ini sekarang sudah tidak wajib. Dulu di awal Islam wajib. Maka di awal Islam dulu kewajiban korban setahun itu 2 kali. Satu korban Idul Adha, satu korban atirah pada bulan Rajab. Muharram, Syawal, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab bulan yang ke-7. Kemudian Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah bulan ke-12. Maka dulu korbannya bulan ke-7 dan bulan ke-12. Udhiyah ini adalah bulan ke-12, Idul Adha. Atirah ini adalah bulan ke-7, bulan Rajab. Tapi kemudian atirah ini dihapus kewajibannya oleh Nabi. Berarti di sini apa? Dari berat menjadi ringan. Dulu korbannya 2 kali, sekarang korbannya cuma 1 kali. Nah, dulu korban 2 kali, sekarang 1 kali. Mestinya kita tidak pelit. Umat Islam awal-awal saja korbannya 2 kali. Kita cuma 1 kali dalam setahun. Kenapa kita pelit?
tidak sepantasnya seperti itu. Gimana kalau Allah marah gara-gara kita pelit, akhirnya Allah wajibkan menjadi 2 kali, gimana coba? Kemudian Nabi bertanya, atadrun, apakah kalian tahu mal atirah, apa itu korban atirah? Hadhihi allati, yaitu yang yaqulun nas, orang-orang menyebutnya ar-rajabiyah, korban bulan Rajab. Maksudnya orang-orang zaman jahiliyah mereka suka melakukan korban di bulan Rajab. Bedanya kalau orang-orang yang melakukan korban di bulan Rajab, orang-orang jahiliyah itu menyembelihnya untuk arca-arca mereka. Nah, Rasulullah menyuruh korban pada bulan Rajab tapi untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi menyelisih orang-orang kafir. Orang-orang kafir bulan ini, bulan Rajab, mereka nyembelih untuk Tuhan, untuk arca-arca mereka. Mari kita juga menyembelih, tapi untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi menyelisih apa? Orang kafir. Orang kafir untuk arca, kita untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka korban Rajab ini waktu itu yang melakukan 2 kelompok. Kelompok Muslim juga korban, kelompok kafir juga korban. Bedanya niatnya, ya. Mereka niatkan untuk arca, kita niatkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Seperti ini namanya apa? Menyelisih orang-orang kafir. Maka kalau orang kafir melakukan satu perbuatan syirik, kita hendaklah melakukan yang sebaliknya, yaitu menyembah Allah Subhanahu wa taala. Misalnya orang-orang kafir merayakan Natal, nah itu kan kesyirikan. Nah, kita umat Islam mestinya menyelisih mereka. Jangan malah gabung sama mereka. Nah, mereka merayakan Natal, kita ikut ke gereja, tapi di gereja baca selawat. Ini ngawur boleh begini. Mestinya menyelisih. Mereka ibadah versi mereka, kita ibadah versi kita. Jangan ibadah dicampur baurkan seperti itu. Ini Rasulullah mengajarkan. Mereka nyembelih, kita juga nyembelih. Tapi mereka untuk arca, kita untuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, menyelisih orang-orang kafir ini diperintahkan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih. Rasulullah bersabda, "Khalifu, selisilah al-majusa, orang-orang Majusi." Beliau mengatakan, "Khalifu, selisilah al-musyrikin, orang-orang musyrik." Beliau mengatakan, khalifu, selisilah al-Yahuda, orang-orang Yahudi. Jadi semua kegiatan orang-orang kafir hendaklah kita menyelisih mereka. Kemudian, qala Abu Dawud, berkata Abu Dawud, al-atirah, sembelihan atirah, mansukh, itu sudah dihapus hukumnya. Hadza khabarun mansukh. Hadis ini sudah dihapus hukumnya. Dan ini adalah pendapat mayoritas para ulama. Menyelisih mereka Imam Syafi'i. Kata Imam Syafi'i, korban atirah ini belum dihapus. Ini masih disyariatkan. Adapun yang dihapus oleh Nabi adalah kewajibannya yang dihapus. Dulu wajib, lalu jadi tidak wajib. Berarti apa? Sunnah. Maka korban atirah zaman dulu wajib, zaman sekarang tetap disyariatkan, tetapi hanya sunnah. Atau dijawab dengan jawaban yang kedua. Dulu atirah ada, yaitu atirah untuk untuk Tuhan-Tuhan, untuk arca-arca. Lalu di dalam Islam dilarang atirah, yaitu dilarang atirah untuk arca. Tapi atirah untuk Allah Subhanahu wa taala tetap disyariatkan. Kita lihat hadis yang menunjukkan hal itu. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "La far'a", sudah tidak ada lagi sembelihan far'a, wala atirah, sudah tidak ada lagi sembelihan atirah. Nah, atirah ini sembelihan bulan Rajab tadi. Nah, ini menurut Imam Syafi'i maksudnya dulu wajib, sekarang tidak wajib. Atau
dulu dilakukan oleh orang-orang kafir untuk arca, maka sekarang tidak boleh, maka yang boleh adalah menyembelih untuk Allah Subhanahu wa taala. Karena itu versi Imam Syafi'i, korban bulan Rajab ini masih disyariatkan. Orang Indonesia ini rata-rata ngakunya mazhab Syafi'i. Tapi setahu saya tidak ada yang mengikuti pendapatnya Imam Syafi'i dalam hal ini, yaitu korban di bulan Rajab. Di kampung ini ada nggak Pak orang korban bulan Rajab? Nggak ada ya. Nah, kalau panjenengan mau korban silahkan. Saya pernah korban bulan Rajab tapi sekali saja. Kenapa saya lakukan sekali? Untuk mengamalkan ilmu supaya ilmunya tidak hilang. Jadi untuk supaya ngiling-ngiling ilmu. Oh, menurut mayoritas ulama sudah enggak disyariatkan. Tapi menurut Imam Syafi'i masih disyariatkan, hanya saja tidak wajib. Maka kalau panjenengan mau korban satu kali seumur hidup di bulan Rajab, silakan. Nanti ngundang saya boleh. Melunya teh aku. Ini yang dapat saya sampaikan, betul dari Allah. Kalaupun ada salahnya, fa astaghfirullahaladzim wa lakum. Sisa waktu kalau ada pembahasan dipersilahkan.